Berjuang memang melelahkan, tapi percayalah bahwa suatu saat perjuanganmu pasti akan terbayarkan. Hai semua, selamat datang di Candi Film. Cerita berikut diambil dari sebuah kisah nyata seorang remaja yang berhasil mengembangkan bisnisnya di usia yang masih dibilang sangat muda. Produknya hampir dikenal di seluruh penjuru negeri. Tak heran jika dia mampu meraup keuntungan yang cukup fantastis di setiap tahunnya. Bahkan pemuda ini mampu membayar hutang orang tuanya yang jumlahnya miliaran. Namun di balik suksesnya ada perjuangan yang tidak bisa dianggap remeh. Lalu seperti apa lika-liku perjuangan pemuda ini mencapai suksesnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Saat itu tepatnya di tahun 2004, seorang pemuda asal Thailand bernama Top Itipat. Siang itu terlihat Top mendatangi sebuah bank untuk mengajukan pinjaman sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,3 miliar rupiah. Saat mendengar jumlah yang cukup fantastis, teller bank pun tercengang. Top mengatakan akan menggunakan uang itu untuk membuka sebuah pabrik. Melihat Top yang masih bocah, teller bank pun kurang yakin. Teller bank menyuruh Top untuk mengatakan sesuatu untuk meyakinkan teller bank tersebut. Lalu dari sinilah kisah perjuangan Top akan kita saksikan. Saat masih SMA, Top sangat gemar bermain game online. Bahkan saat pelajaran di kelas, Top justru asik memainkan game online-nya ketimbang mendengarkan guru. Hingga suatu hari, ada seorang yang tertarik dengan item senjata yang dimiliki oleh Top dan menawarnya seharga 12.000 baht atau setara dengan 5,7 juta rupiah. Namun saat itu, Top yang masih SMA belum mempunyai rekening bank. Hingga sepulang sekolah, Top nekat meminjam rekening bank milik pamannya. Akhirnya dengan nomor rekening itulah Top dapat melakukan transaksi di bank. Top tidak menyangka jika penjualan item game online-nya benar-benar dapat menghasilkan uang. Lambat laun Top pun semakin menekuni bisnis gamenya. Hingga suatu ketika uang di rekening pun semakin bertambah jumlahnya. Dari situlah Top dapat membeli mobil pribadi di usianya yang masih 16 tahun. Top membawa mobil itu untuk pulang pergi ke sekolah. Ayah dan ibu sempat curiga dari mana Top menghasilkan uang sebanyak itu untuk membeli mobil. Top menjelaskan bahwa uang itu dia dapat dari game online yang dia mainkan. Namun orang tuanya masih tidak percaya. Yang mereka inginkan saat itu hanyalah melihat Top belajar dengan giat dan sungguh-sungguh sehingga lulus dengan nilai yang bagus. Namun saat itu rupanya Top tidak terlalu mendengarkan nasihat orang tua. Bahkan Top terus memainkan game online-nya hingga dia lulus SMA. Hingga suatu ketika Top melihat hasil pengumuman penerimaan mahasiswa baru di sebuah universitas negeri. Dan hasilnya bahkan Top tidak diterima di universitas negeri tersebut. Namun saat itu Top sedikit pun tidak merasa bersedih, malah justru dia sibuk membelanjakan uangnya untuk membeli PlayStation dan DVD. Saat Top pulang berbelanja, ibu menegurnya dikarenakan Top tidak lulus seleksi di universitas negeri. Top mengatakan jika universitas swasta juga sama bagusnya dengan universitas negeri. Ayah pun mulai pasrah dan membiarkan Top mengambil keputusan yang dia mau. Di ruangan sebelah nampak ayah dan ibu sedang bertengkar perihal menentukan di manakah Top akan berkuliah. Namun kenyataannya semua tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua Top. Kemarin ayah menyuruh Top untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar supaya Top dapat masuk universitas negeri. Dengan harapan jika berkuliah di universitas negeri maka biaya yang dikeluarkan relatif murah dibandingkan dengan universitas swasta. Namun masalahnya Top belum menyadari jika ekonomi keluarganya kini semakin terpuruk. Di kamar Top kembali membuka buku tabungannya yang rupanya mulai menipis. Ditambah lagi dengan akun gamenya yang tiba-tiba saja terblokir. Dengan kata lain, Top tidak bisa lagi menghasilkan uang dari game online-nya tersebut. Top yang mulai bingung pun akhirnya memutar otak untuk bisa menghasilkan uang. Singkat cerita, Top pun nekat membeli banyak DVD player yang rencananya akan dia jual kembali. Namun saat akan mempresentasikannya di depan keluarganya, DVD itu justru rusak. Merasa dirugikan, Top mencoba kembali lagi ke toko DVD itu dan meminta uangnya kembali. Jelas si penjual tidak mau dirugikan. Dan sialnya barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ditambah lagi dengan DVD itu tidak bergaransi. Itu tandanya Top akan mengalami kerugian besar. Saat perjalanan pulang, Top melihat ayahnya yang sedang berjalan kaki. Top mengajak ayahnya untuk sekalian pulang. Di dalam mobil, ayah berkata bahwa berbisnis tidak semudah yang dibayangkan. Ayah juga memberinya sejumlah
sejumlah uang berharap Top melanjutkan kuliah saja. Top yang termakan gengsi justru menolak uang tersebut, yang padahal diam-diam Top telah mencuri jimat antik milik ayahnya dan menjualnya seharga 100.000 baht dan digunakan untuk membayar uang kuliahnya. Saat kuliah berlangsung pun Top merasa tidak betah. Dia sangat jenuh jika harus mendengarkan dosen berbicara. Dia justru meninggalkan alat perekam untuk merekam dosen pengajar yang sedang menerangkan di depan kelas. Dan Top pun pergi meninggalkan kelas. Saat itu Top malah pergi ke fakultas sebelah untuk mengunjungi pacarnya. Kala itu Top datang untuk mengajak pacarnya jalan-jalan. Namun pacarnya menolak karena sangat sibuk. Karena sangat sebal, akhirnya Top pergi jalan-jalan sendirian. Saat berjalan-jalan di mall, Top tak sengaja mengunjungi pameran mesin UMKM. Di sana dia melihat berbagai macam mesin-mesin canggih pembuat makanan. Namun ada satu yang membuatnya tertarik. Itu adalah mesin penyangrai kacang otomatis. Tanpa pikir panjang, Top pun membelinya walaupun harganya sangat mahal, yaitu 500.000 baht. Ayahnya sempat marah-marah ketika mesin itu dibawa pulang. Tapi kepada mereka, Top mengaku hanya menyewanya seharga 50.000 baht saja. Saat jam kuliah pun justru dia keluyuran ke pinggir jalan mendatangi para penjual kacang sangrai. Top lebih tertarik mempelajari proses menyangrai kacang ketimbang mendengarkan dosen di kelas. Bermodalkan dari ilmu para pedagang kacang di pinggir jalan, Top pun mencoba menyangrai kacangnya di rumah dengan mesin barunya. Setelah matang, ia pun meminta orang rumah untuk mencicipi. Kata ibu, kacang sangrai buatan Top cukup enak. Setelah dipikir rasanya sudah layak jual, Top pun percaya diri mencari tempat untuk berjualan. Saat itu Top menyewa sepetak tempat di sebuah mall. Meskipun kelihatannya ramai, namun dagangan Top tetap saja sepi pembeli. Pamannya sampai berteriak-teriak menawarkan kacang sangrainya, namun hasilnya tetap sama saja. Saat berjalan-jalan di pasar, diam-diam Top melakukan observasi. Dia mencatat semua trik yang dilakukan pedagang di pasar untuk menarik pembeli, termasuk juga adalah lokasi penjualan yang sangat berpengaruh. Setelah dipikir-pikir, lokasi memang sangat menentukan. Top menemui pihak koordinasi mall untuk meminta memindahkan lapaknya ke dekat pintu masuk. Dengan begitu, pengunjung yang keluar masuk mall dapat melihat dagangannya. Saat ujian berlangsung, ponsel Top terus saja berdering. Dosen menyuruh untuk mematikannya. Setelah dilihat, ternyata itu adalah telepon dari pamannya. Saat itu, Top lebih memilih pergi untuk membantu pamannya yang sedang kewalahan melayani pembeli. Melihat dagangannya sangat laris, Top pun berniat membuka cabang dan merekrut karyawan. Karena saking sibuknya, sampai-sampai pacarnya datang mencarinya, dikarenakan Top sering bolos kuliah. Hari itu Top dapat teguran dari pihak mall dikarenakan asap dari kacang sangrainya telah mengotori plafon. Top berkomitmen kepada pengelola mall untuk membuatnya bersih kembali. Sambil ditemani ibu, Top mengecat plafon itu hingga tengah malam. Sampai-sampai dia ditegur security karena mall sudah akan ditutup. Namun Top justru memberi uang pelicin untuk security itu dan meminta tambahan waktu. Akan tetapi security itu menolak dengan tegas, bahkan menyuruh ibu untuk mengajari anaknya tata krama. Saat itu juga dengan perasaan emosi yang meledak-ledak, Top segera mengemasi alat-alatnya. Saat sampai di parkiran, ibu menyuruhnya untuk menyudahi semua ini, lalu membujuk Top untuk segera membuat paspor, karena sebentar lagi ayah dan ibunya akan pindah ke Cina untuk memperbaiki nasib. Top yang tidak tahu menahu rencana itu pun kaget karena ternyata keluarganya menanggung hutang yang cukup besar. Saat pembuatan paspor, Top kembali mengurungkan niatnya untuk ikut bersama ayah dan ibunya ke Cina. Top bersikeras untuk tetap tinggal. Ayah dan ibu sudah tidak bisa berbuat banyak. Top berjanji akan belajar dengan giat. Ayah pun bersedia membiayai seluruh uang kuliahnya. Dan ternyata nasib tak selamanya mujur. Hari itu pihak mall tiba-tiba memutus kontrak sewa lapaknya. Hal itu dikarenakan pihak mall seringkali mendapat komplain dari para pedagang di kanan kiri lapak Top. Selain asap kacang sangrai, mereka juga mengeluhkan jika barang-barang jualan mereka terciprat oleh cat yang digunakan Top saat mengecat plafon. Mau tak mau, Top terpaksa harus menutup lapaknya. Di saat Top sedang pusing-pusingnya, dia justru sangat terganggu dengan ocehan tetangga yang sedang bergosip di depan rumahnya. Dan pantas saja, setelah dicek keluar, ternyata rumah yang dihuninya telah diambil alih oleh pihak
pihak bank. Hari itu Top merasa sangat frustasi, hingga suatu ketika dia tidak sengaja bertemu dengan pacarnya di jalan. Pacarnya marah-marah karena akhir-akhir ini Top sering tidak mengangkat telepon. Top tidak bisa menjelaskan apa-apa, dia hanya memeluk pacarnya erat-erat sambil menangis. Saat perjalanan, sang pacar mencoba membujuk Top untuk kembali kuliah. Namun Top yang sedang dipenuhi masalah hanya bisa mengangguk saja dan menenangkan hati pacarnya. Sambil ngobrol, tiba-tiba pacar Top mengeluarkan sebuah cemilan dari tasnya yang katanya itu adalah rumput laut kering, di mana cemilan itu masih jarang ditemukan di Thailand. Top yang merasa asing pun ikut mencobanya. Awalnya biasa saja, tapi semakin dimakan rasanya semakin enak dan unik. Dari situlah Top mulai tertarik untuk mencoba usaha lain. Dari kacang sangrai kini beralih ke rumput laut. Karena belum tahu teknik pengemasan, Top pun mendatangi departemen pengolahan makanan. Di sana Top diajari bagaimana cara mengemas makanan kering dengan menggunakan mesin vakum. Dengan begitu, makanan menjadi awet dan tidak mudah basi. Hari itu Top menjual semua mesin penyangrai kacangnya dan kemudian uangnya digunakan untuk modal membeli bahan baku rumput laut kering. Saat itu juga mereka meluncur ke dapur dan mencoba menggorengnya. Paman Top mencicipi saat gorengan pertama, namun rasanya tidak enak bahkan terasa pahit. Hasil penggorengan selanjutnya masih sama saja, masih tidak enak dan justru rumput lautnya menjadi lembek. Paman Top terus mencoba menggorengnya hingga persediaan rumput laut habis dan menipis. Padahal modal kemarin sudah habis digunakan untuk membeli rumput laut itu. Akhirnya dengan sangat terpaksa Top harus menjual semua komputernya untuk mendapatkan modal kembali. Saat mengangkut semua komputernya, Paman Top mengatakan bahwa dia tidak mau membuang-buang modal jika hasilnya terus gagal seperti ini. Paman begitu menyayangkan jika modal yang begitu banyak hanya terbuang sia-sia. Paman pun tidak mau gagal untuk yang kedua kalinya, apalagi harus mengorbankan semua komputer-komputer itu. Namun saat itu Top mengatakan agar jangan menyerah, mereka harus lanjut berusaha walaupun harus kehilangan banyak modal. Top sampai lupa kalau hari ini adalah hari penerimaan mahasiswa baru di universitasnya. Top pun segera bergegas menghampiri pacarnya yang sudah menunggu. Hari itu Top pulang agak malam. Di luar hujan turun sangat deras. Namun saat itu rumah begitu hening dan sunyi. Top memanggil-manggil pamannya, namun saat itu tidak ada orang. Saat mencoba mengecek ke dapur, betapa tersentaknya hati Top saat mendapati pamannya jatuh bersibah darah karena terpeleset. Top segera melarikannya ke rumah sakit. Selama pamannya dirawat di rumah sakit, terpaksa Top harus menggoreng rumput laut sendiri. Dia berulang kali menggoreng, namun hasilnya masih gagal dan tidak enak. Sampai-sampai tangannya harus lecet karena terkena letupan minyak goreng. Kini stok rumput laut sudah benar-benar habis. Di sana hanya tertinggal satu bungkus rumput laut yang itu pun sudah terkena air hujan semalaman. Top pun tetap menggorengnya. Namun siapa disangka justru rumput laut itu terasa renyah dan enak. Ternyata kuncinya adalah harus mengalami proses pengembunan terlebih dahulu. Kini Top pun lebih percaya diri untuk berjualan rumput laut. Dagangannya mulai laris dan diminati banyak orang. Siang itu Top mendapat telepon dari orang tuanya. Mereka mengucapkan selamat ulang tahun untuknya, yang dimana bahkan Top sendiri lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ayahnya berpesan agar Top belajar dengan giat. Ayah mengatakan jika bulan depan ayah akan mentransfer uang untuk membeli tiket pesawat agar Top dapat menyusul mereka ke Cina. Top pun berbalik bertanya berapa jumlah semua hutang-hutang keluarganya sampai-sampai ayah memaksanya untuk tetap pindah ke Cina. Top meminta ayahnya untuk jujur. Namun saat ayah mengatakan nominalnya, rasanya seperti petir di siang hari. Top serasa tak percaya mendengar jumlahnya yang begitu fantastis, yang jika dihitung-hitung dengan rupiah mungkin sekitar 17 miliar rupiah. Ditambah lagi dengan Top harus mendapati kenyataan pahit jika rumahnya telah disegel oleh pihak bank. Dengan perasaan yang hancur, Top membersihkan dapurnya yang masih berantakan. Top melihat kembali seisi rumahnya, rumah yang meninggalkan berjuta kenangan. Top membersihkan bingkai foto orang tuanya sambil meneteskan air mata. Bahkan dia menemukan berbotol-botol obat penenang yang dikonsumsi ayahnya. Hal itu membuat hati Top semakin hancur. Top mencoba untuk lebih giat belajar. Dia pun menyetel kembali pembicaraan dosen ketika menerangkan melalui kaset yang berhasil dia rekam. Namun sayangnya baterai pada alat perekamnya mulai habis. Terpaksa Top harus membeli baterai dahulu ke minimarket. Top juga membeli sedikit cemilan untuk dimakan. Namun tanpa sengaja dia justru membaca tulisan yang ada di kantong plastik cemilan yang ia beli. Dalam kantong plastik itu tertulis sebuah perusahaan dagang besar bernama 7-Eleven. Saat itu Top kepikiran untuk memasarkan dagangannya
dagangannya melalui 7-Eleven. Siang itu Top mendatangi kantor 7-Eleven untuk menawarkan produknya. Di sana Top juga menjumpai pengusaha lain yang juga ingin memasarkan produknya. Terlihat pengusaha itu sedang latihan untuk mempresentasikan barang dagangannya. Top pun juga meniru hal serupa dengan mencobanya latihan di toilet. Berjam-jam Top menunggu, namun dia belum juga dipanggil karena rupanya Bu Manajer sangat sibuk hari itu. Top meminta waktu 10 menit saja untuk memperlihatkan produknya. Namun saat Bu Manajer melihatnya, beliau mengatakan bahwa kemasannya kurang menarik dan terlalu besar. Di tempat lain, pacar Top berkunjung ke rumah. Dia sangat kaget ketika melihat jika rumah Top telah disita oleh bank. Pacar Top memujuknya untuk kembali ke kuliahnya. Namun Top yang terlanjur dipenuhi masalah telah mengurungkan niatnya untuk masuk ke perguruan tinggi. Top makin tersinggung ketika pacarnya menawarkan bantuan keuangan agar Top bisa membayar uang kuliahnya. Keesokan harinya Top pergi ke sebuah percetakan. Dia meminta kemasan rumput lautnya didesain ulang dengan tampilan yang lebih menarik. Awalnya dia ingin mengganti nama mereknya, namun kata si tukang cetak, nama Takenoi artinya pengusaha muda sudah cukup bagus sehingga Top tidak perlu lagi mengganti nama produknya. Singkat cerita, kemasan pun sudah jadi. Hari itu juga Top membawa kemasan baru rumput lautnya ke 7-Eleven untuk diperlihatkan pada Bu Manajer. Resepsionis mengatakan jika hari ini jadwal Bu Manajer sangat padat, namun Top bersedia menunggu demi memperlihatkan produknya. Top pun menunggu dari siang hingga sore hari, namun Bu Manajer tak juga keluar. Padahal di dalam beliau terlihat mondar-mandir di ruangan. Akhirnya Top yang sudah tak sabar pun memutuskan untuk pulang. Dia pun meninggalkan rumput lautnya untuk seorang satpam di lift. Hari itu Top sudah putus asa. Saat menelpon ibunya, dia sempat kepikiran untuk menyusul ibunya ke Cina. Namun tanpa dia sadari, rumput laut yang ditinggalkan di lift telah tersebar ke seluruh karyawan kantor 7-Eleven, tak terkecuali ibu manajer. Esok harinya Top dipanggil ke kantor 7-Eleven untuk diwawancara. Top dinobatkan sebagai pengusaha termuda sejauh ini. Produknya pun telah diterima dan lulus dengan baik. Namun ada satu hal yang membuatnya tercengang, bahwa dia harus menyediakan 72.000 bungkus rumput laut yang nantinya akan disebarkan ke seluruh cabang 7-Eleven. Tidak hanya itu, Top juga harus mempunyai pabrik yang memenuhi kelayakan standar. Meski sempat bingung harus bagaimana, namun apa boleh buat, Top tetap menyetujui kontrak itu entah bagaimana caranya. Kemudian kita dibawa lagi ke awal cerita saat Top mengajukan pinjaman ke bank. Uang yang akan dia pinjam nantinya akan dia pergunakan untuk membuat pabrik dan merekrut karyawan. Namun sayangnya pihak bank belum bisa mengeluarkan pinjaman tersebut lantaran Top yang masih di bawah umur. Karena dirasa sudah cukup mendesak, akhirnya dengan sangat-sangat terpaksa Top harus menjual mobil kesayangannya untuk mendapatkan modal. Singkat kata, kini Top sudah memiliki uang. Dia kembali mendatangi penjual jimat yang dulu pernah ia kunjungi. Di sana Top ingin menebus kembali jimat ayahnya yang pernah ia jual dulu. Terlihat jimat itu dipakai oleh si penjual dan Top ingin memintanya kembali. Namun si penjual tidak memberikannya. Katanya jimat itu berharga jutaan baht. Lalu mengapa dahulu Top menjualnya dengan harga yang sangat murah? Merasa tak terima, Top pun berniat merampas jimat itu dari leher penjualnya. Namun saat itu si penjual jimat justru mengusir Top dengan menodongkan senjata. Top pun pergi sambil meneteskan air mata. Dia sangat menyesal menjual jimat barang berharga milik ayahnya. Keesokan harinya Top teringat akan sebuah ruko terbengkalai milik keluarganya. Dia membuka kembali ruko tua itu dan menggunakannya sebagai pabrik. Saat pulang membeli bahan baku, tak sengaja Top melihat pacarnya saat di stasiun. Top bahkan tak berani menyapanya. Dia hanya melihatnya dari kejauhan. Kini tampak pacarnya telah menggandeng pria lain. Di pabrik barunya, Top sangat sibuk mempersiapkan semuanya. Mengingat jumlah yang harus dibuat sangat banyak, maka produksi pun harus secepatnya dimulai. Hari demi hari berlalu. Bersama para karyawannya, Top mulai memproduksi rumput laut itu. Hari itu, Bu Manajer bersama seorang QA datang untuk melakukan pengecekan. Mereka memeriksa apakah pabrik Top sudah layak dan memenuhi standar. Bu Manajer pun mengatakan jika pabrik Top masih banyak kekurangan dan di bawah standar. Namun Top berkomitmen akan memperbaikinya segera. Namun disetujui atau tidaknya, mereka akan mengirimkan hasilnya melalui email. Siang itu, mesin fax berbunyi. Pertanda laporan hasil inspeksi kemarin telah dikirim. Top bergegas melihat hasilnya. Namun sayangnya, tinta mesin itu mulai habis sehingga tulisan akhirnya tidak dapat terbaca. Paman menyuruhnya membacanya di bawah terik matahari. Dan hasilnya adalah pabrik Top telah lulus uji kelayakan. Produk mereka diterima.
Top pun sangat bahagia. Sejak hari itu, perlahan Top mulai memperbaiki semua kekurangan yang dikeluhkan pada pabriknya. Kini produksi pun berjalan dengan lancar. Malam itu, 72.000 rumput laut telah selesai di packing. Mereka bekerja lembur hingga subuh hari. Rumput laut yang sudah di packing pun cepat-cepat mereka masukkan ke dalam kontainer. Sebelum berangkat mengirimkan barang, Top memeluk pamannya erat-erat sembari berterima kasih karena telah menemaninya di kala susah. Top berkata jika kali ini dia masih tidak berhasil, maka dia akan berhenti menjadi keras kepala. Pamannya lah yang selalu mendukung perjuangannya dari nol. Subuh itu Top dengan penuh semangat mengirimkan produknya ke gudang 7-Eleven. Namun kata kepala gudang, Top sudah terlambat. Seharusnya produknya sudah harus dikirim 1 jam yang lalu. Saat itu Top memohon-mohon sampai dia mimisan. Kepala gudang akhirnya tak tega, lalu memperbolehkan Top untuk memasukkan produknya. Akhirnya Top sangat lega. Sambil diselimuti rasa haru, Top menelpon ayahnya dan menyuruhnya untuk pulang kembali ke Thailand. Kini Top menjadi pengusaha muda yang sukses. Sampai saat ini dia mempunyai 2.500 karyawan. Ia juga mensuplai 6.000 cabang 7-Eleven. Produknya tersebar ke 27 negara. Dia juga memiliki kebun rumput laut sendiri di Korea Selatan. Kini Top mampu membawa kembali orang tuanya kembali ke Thailand dan melunasi semua hutang-hutangnya, dan film pun berakhir.